teman-teman. Jadi saat ini kami sedang berada di kawasan Simpang Siur, tepatnya sih di bawah patung Dewa Ruci ya. Pada kondisi normal biasanya di sinilah lokasi kemacetan di daerah Kuta. Nah, kenapa disebut Simpang Siur? Karena ya di daerah sini banyak banget persimpangannya. Makanya itu ya pada kondisi normal biasanya di sini selalu padat dengan kendaraan. Padahal di hari ini juga Minggu pagi tapi lalu lintas ramai banget di luar sana ya. Sekarang saya sedang berada di areal Taman Patung Dewa Ruci. Sebenarnya sih tidak terlalu besar lokasinya dan mungkin juga nggak familiar sih kalau untuk olahraga, tapi sekedar berfoto-foto gitu. Tadi beberapa orang berhenti di sini, baik yang jalan-jalan, jogging maupun yang bersepeda. Mungkin mereka hanya transit untuk foto-foto di bawah patung yang ikonik ini, terus habis itu lanjutkan perjalanan. Seperti yang kami lakukan. Jadi kami beristirahat tadi di sini setelah perjalanan dari Denpasar. Nah, rencananya nanti kami akan menuju kemana ya? Kita lihat aja nanti perjalanan bersepeda kami hari ini. Oke, kita istirahat dulu ya. Temenin saya istirahat dulu. Sekarang ini di belakang saya itu adalah patung burung jalak Bali. Jadi burung jalak Bali ini adalah salah satu burung yang ikonik di Bali. Makanya kenapa patungnya itu ditempatkan di lokasi ini. Nah, saya mau cerita sedikit tentang patung Dewa Ruci yang tadi ya, yang merupakan ikon dari kawasan Simpang Siur ini. Jadi patung Dewa Ruci itu menggambarkan kepahlawanan sosok Bima, salah satu dari Pandawa ya. Nah, Bima dalam perjalanannya untuk mencari air kehidupan atau Tirta Amerta yang berada di dasar samudra, dia dihadang oleh naga Baruna. Jadi namun karena keperkasaan Bima berhasil mengalahkan naga tersebut dan bertemu dengan Sang Hyang Asintya yang digambarkan juga di patung tersebut. Makanya patung Dewa Ruci ini dia digambarkan berada di gelombang yang menggambarkan gelombang air laut, dan kalau malam atau di waktu-waktu tertentu ada juga air mancur yang keluar dari atau menyembur dari patung tersebut yang menggambarkan bahwa kejadiannya itu terjadi di tengah samudra. Seperti itu ceritanya. Ada yang menarik di sini, saya mau lihatkan ya. Jadi agak menelusup sedikit ke sini. Nah, sekarang kita sedang berada di atas underpass Simpang Siur. Seperti inilah suasana lalu lintas kawasan underpass Simpang Siur ketika hari Minggu pagi. Lumayan ramai ya, apalagi di hari kerja ini menjadi pusat keramaian lalu lintas. Foto-foto ya.
kita masih melanjutkan perjalanan. Ujungnya kemana saya belum tahu, karena ini juga pertama kalinya saya diajak muter lewat sini. Tadi jalan di pinggir sungai gitu ya, jalannya tenang karena sekarang minggu pagi di lingkungan pemukiman itu cenderung lebih tenang dibandingkan tadi di Simpang Siur ya. Kalau dari yang saya lihat sejauh ini sih semakin hari semakin menurun nih jumlah orang yang bersepeda. Mungkin karena juga lalu lintas sudah mulai rame ya. Kalau dulu di awal-awal pandemi itu rame banget, tiap kali naik sepeda selalu berpapasan dengan rombongan. Kalau sekarang paling hanya bertemu dengan beberapa kelompok kecil gitu. Oke, yang penting tetap harus bersemangat ya. Meskipun naik sepedanya juga kami jarang-jarang sih. Terus di seberang sini itu ada pemukiman, ada tempat bisnis, terus di sebelah situ ada sungai. Di sepanjang pinggir sungai itu ada ditanamin bunga-bunga rapi. Bunganya sedang bermekaran, bunga warna ungu, saya nggak tahu namanya. Dan memang cocok kalau namanya Jalan Sri Rama ya. Penuh dengan kedamaian. Sekarang berada di Jalan Arjuna, baru terbaca. Kita akan menuju ke Pantai Double Sek. Jadi tadi sepanjang Jalan Arjuna ini kan kawasan terkenal ya, di kawasan Legian sini. Ini adalah pusat keramaian seharusnya. Tapi tadi sepanjang jalan sepi. Artsop, toko kayak gitu tuh pada tutup semuanya, dan hotel-hotel di sepanjang jalan ini semuanya juga masih tersegel, tertutup. Nah, di depan kita ini sudah masuk ke kawasan Pantai Double Sek. Kita akan ke sana ya. Sepedanya kita sembunyiin dulu di sana. Nah teman-teman, sekarang ini saya akhirnya tiba di Legian. Ini lebih tepatnya sih lebih dikenal dengan Pantai Double Sek ya. Bagusnya kesini itu pada saat sore hari ya, karena ini biasanya orang untuk
nyari sunset kalau datang ke pantai Double Sip ini. Nah, di sebelah situ itu ada beberapa peralatan berat yang digunakan untuk membersihkan pantai, seperti yang teman-teman lihat di video kami sebelumnya, bahwa di beberapa pantai di Bali ini sedang banyak sampah kiriman ya. Itu salah satunya disebabkan oleh angin musim barat kalau dari info yang tadi saya baca. Nah, makanya ada terparkir beberapa alat berat yang digunakan untuk membersihkan kawasan pantai. Oke, di Minggu pagi suasana pantainya juga banyak pengunjung ya. Meskipun nggak padat, tapi banyak lah di sebelah sana tuh, sampai sana. Ini termasuk kawasan yang ramai. Kita udah berada di Double Sip. Kok agak gerimis ya, apa perasaanku aja? Oke, cerah sih, tapi memang ada sedikit mendung, jadi ada beberapa tetes air gerimis. Nah, hamparan pasirnya luas sekali di sini dan ombaknya besar di tengah, tapi ketika di pantai sudah landai, jadi makanya ideal sekali sih. Ya, kita tahu jadinya ya kenapa pantai ini terkenal. Selain dekat sekali dengan kawasan Kuta, juga pantainya bagus, memang bagus sih. Meskipun ada beberapa sampah di sini ya, sampah-sampah plastik. Yuk, kita mau ngapain? Paling ya foto-foto aja. Akhirnya mataharinya muncul juga di balik persembunyian, dan menyesal sih kenapa ke pantai pakai baju seperti ini. Gatel jadinya ya, gatel pengen jalan-jalan di air laut tapi nggak bisa. Kita mau balik dulu melanjutkan perjalanan kami bersepeda. Oke, jadi cukup sekian dulu kita di pantai Double Sip ini. Kita akan lanjut jalan lagi. Tadi nggak bisa mengeksplor, jadi hanya bisa foto-foto aja. Ke pantai pakai sepatu lengkap. Setelah tadi di pantai kita hanya sebentar, kita lanjutkan lagi ya perjalanan. Nah, ini masih di di jogging track ya, di kawasan Pantai Legian. Pantai Legian ini kalau kita lurus ngambil ke arah selatan, itu tembusnya adalah di Pantai Kuta. Kondisinya masih sepi ya teman-teman. Nah, di deretan di sebelah kiri saya itu deretan hotel-hotel, kafe, restoran gitu, tapi semuanya sepi. Entah mungkin karena kok masih pagi, masih Minggu pagi, atau memang sepi ya. Saya kurang tahu, karena ini pantainya juga pantai sunset sih. Mungkin di sore hari ramainya.
kita jalan aja menyusuri jogging track ini. Ini jogging track atau jalan ya. Jalan kecil tapi besar gitu. Kecil karena sepi, tapi luas. Dan saya baru pertama kali menyusuri jalan ini. Seperti ini situasi dan kondisi Jalan Legian. Di jalan ini adalah pusatnya pariwisata, jadi sangat mengandalkan pariwisata di sini. Jadi ketika pariwisata sedang lumpuh ya seperti ini kondisinya. Toko-toko, art shop semuanya tutup. Mungkin juga masih tutup, tapi kalaupun sudah buka juga kondisinya tetap sepi sih. Paling orang hanya lewat aja, penduduk daerah sini gitu atau sekitar sini. Karena belum banyak wisatawan yang datang ke Bali. Mungkin saat libur-libur akhir pekan panjang yang agak panjang gitu ada sih kunjungan wisatawan dari luar Bali. Seperti kemarin waktu Natal, Tahun Baru, Hari Raya Imlek, seperti itu. Tapi kalau sekarang udah sepi lagi. Karena sudah bukan long weekend lagi. Kita sudah sampai di monumen Bom Bali ya, monumen Ground Zero. Jadi monumen ini dibangun untuk memperingati bom Bali bulan Oktober tahun 2002. Nah, di monumen tersebut itu tertera nama-nama korban ledakan bom Bali. Jadi memang monumen ini sengaja dibangun untuk memperingati peristiwa tersebut. Jadi sebenarnya ini monumen yang mengandung nilai historis yang sangat menyedihkan. Foto sebentar. Mau difotoin? Kok selfie? Sebentar. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.
Nggak sekalian sama sepedanya? Oh, nggak dikasih naik. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Agak sini, bentar. Oke, jadi sebenarnya nama monumen ini adalah Monumen Tragedi Kemanusiaan Peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002. Kejadiannya itu di Jalan Legian, Kuta Bali. Nah, monumen ini sendiri diresmikan 2 tahun setelah kejadian ya. Jadi 12 Oktober 2004 oleh Bupati Badung. Waktu itu Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi. Nah, seperti itu. Jadi setiap bulan Oktober di tanggal 12 itu juga selalu ya diadakan peringatan di Bom Bali ini. Biasanya sih keluarga-keluarga atau mungkin simpatisan juga dari korban Bom Bali ini datang ke sini membawa karangan bunga sambil memanjatkan doa. Nah, biasanya orang kalau lewat sini foto-foto ya, entah itu yang wisatawan atau orang lokal Bali seperti kami yang melakukan di sini. Tadi juga banyak pengendara sepeda yang berhenti sejenak di sini untuk foto-foto. Ada yang ngantri foto juga, jadi kita minggir dulu. Ini ikannya gede-gede. Masih beristirahat. Ini nggak tahu ya udah spot ke berapa kami beristirahat. Nah, di sini saat ini saya sedang berada di lokasi di atas sungai. Ini kawasannya namanya Taman Pancing ya. Nah, di sepanjang sungai ini itu strategis sekali biasanya digunakan orang untuk memancing. Tapi sepertinya sedang tidak boleh karena ada pecalang yang sedang berjaga, sedang tidak boleh memancing di kawasan ini. Ya, karena situasi pembatasan kerumunan itu kali ya. Sebenarnya ikannya banyak dan besar-besar, tadi beberapa nongol di areal sini. Nah, setelah ini kami mau melanjutkan perjalanan lagi untuk pulang. Jadi sampai di sini dulu teman-teman pertemuan kita atau jalan-jalan kita hari ini ya. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan kami berikutnya. Belum tahu mau kemana. Kalau misalnya teman-teman ada saran kami harus jalan-jalan kemana di Bali ini, bisa komen ya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tonton juga video kami yang lain ya.